Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah, mengawali segala aktivitas kita di hari ini. Sama-sama kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dikuatkan dan mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema yang saya berikan di pagi ini buat saudara-saudara semua dengan tema berkat dari ketaatan. Kita baca bersama dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Di situ firman Tuhan mengatakan, bangsa itu beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua, dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lalu Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dalam usia 110 tahun. Saudara-saudaraku yang kekasih, terkait dengan tema di pagi ini, yaitu berkat dari ketaatan, kita perhatikan kehidupan Yosua dan kita akan menemukan bahwa seluruh kehidupannya itu ditandai dengan suatu karakter Allah yang paling kuat, yaitu ketaatan. Inilah seorang pribadi yang selalu memberikan dirinya secara penuh untuk menyelesaikan tugas apapun yang diberikan kepadanya. Kita belajar dari karakter Yosua ini. Jika kita mendengar kata Yosua, yang mungkin pertama kali kita ingat adalah seorang panglima perang yang pengganti Musa. Dia menggantikan Musa dan dia seorang muda yang luar biasa. Tetapi kekuatan Yosua ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi tanda pribadinya yang paling kuat, yang membuat firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa dia ini seorang hamba Tuhan. Dan kisah Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki dan merebut tanah perjanjian adalah pelajaran yang harus kita cermati di tengah-tengah tahun pemulihan dan kelimpahan. Ketaatan Yosua ini menentukan dampak dan derak hidupnya. Demikian juga dengan kita. Ketaatan kita ini akan menentukan derap hidup kita, tujuan hidup kita. Dan Tuhan memberi setiap kita mungkin kita diberikan seorang pemimpin, baik itu di tempat pekerjaan, di dalam rumah, di dalam pelayanan, dan ketaatan kita kepada mereka adalah cermin ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana orang itu taat kepada pimpinannya, demikianlah itu cerminan bagaimana ia taat kepada Tuhan. Tentu saja seorang pemimpin yang memberikan perintah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman itu tidak perlu untuk kita ikuti. Tetapi apabila tidak ada perintahnya yang bertentangan dengan firman, maka sudah seharusnya untuk kita turuti. Ketaatan kita kepada pemimpin rohani itu juga, Bapak Ibu, kepada mentor rohani kita, itu akan menentukan derap langkah hidup kita. Jika kita berontak, maka derap hidup kita pun bisa dolak-dalik, akan terseok-seok. Langkah kita akan tidak menentu, bahkan tidak dapat untuk menikmati yang namanya tanah perjanjian, yaitu berkat pemulihan, berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebaliknya, jika kita taat, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Dia akan membawa kita masuk kepada pemulihan, masuk ke dalam kelimpahan, sebagaimana ia membawa Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari sama-sama kita mau belajar untuk taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan kehendaki, walaupun mungkin kelihatannya perintah Tuhan itu rada-rada aneh, tapi mari kita mau belajar taat. Seperti contoh Yosua yang mengelilingi tembok Yeriko berhari-hari dengan diam dan membawa tabut perjanjian itu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan Yosua tetap dia taat, dia melakukan apa yang menjadi kemauannya Tuhan, sekalipun dia tidak mengerti. Begitupun bagi setiap kita. Tuhan mungkin menyuruh kita untuk taat dengan cara apa? Contoh ketika orang menyakiti kita, Tuhan memberitakan kita untuk mengampuni. Ayo, itu perintah Tuhan, lakukan.
Karena dalam ketaatan kita selalu ada berkat Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kreatif. Jadi Tuhan bisa memberikan perintah atau solusi mujizat melalui berbagai cara, berbagai cara. Yang penting apa? Kita percaya dan kita taat. Karena itu kita tahu bahwa Allah dapat bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan bahwa Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah Dia merancangkan rancangan kecelakaan, tapi Dia merancangkan rancangan damai sejahtera, dan Dia memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi, selama kita taat, maka berkat, pemulihan, dan janji Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Kelimpahan dan keberuntungan Tuhan janjikan bagi setiap orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari belajar untuk taat dan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun dunia bertentangan dengan kita, tapi kita mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kiranya firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, memberkati, dan menuntun jalan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.